Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dari kelas 91 SMP Yapa Depok. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah bab makalah TIK bab 7 tentang sosial informatika pengertiannya informasi-informasi berasal dari bahasa Latin informationem yang berarti pengetahuan yang dikomunikasikan dalam KBBI. Informasi didefinisikan sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi dapat disampaikan kepada individu atau kelompok secara formal maupun non-formal. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Republik mendefinisikan informasi sebagai keterangan, pertanyaan, atau gagasan yang mengandung nilai makna dan pesan yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca baik secara elektronik maupun non-elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik mencakup sekumpulan dan data elektronik dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, peta, dan media komunikasi lainnya. Informasi memiliki peran penting dalam kehidupan baik di dunia akademi maupun dalam regulasi yang mengatur masyarakat, dan pembatasan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan diterima oleh badan publik terkait penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya. Tidak semua informasi publik berasal dari data publik. Beberapa menggunakan data privat. Pembatasan pengelolaan informasi publik bertujuan untuk pertama, mencegah kerugian terhadap hak pribadi, kedua, mencegah kerugian terhadap kepentingan bersama atau hak kolektif warga negara. Kedua, ciri-ciri informasi. Pertama, benar atau salah informasi dapat sesuai kenyataan atau rekayasa. Kedua, baru informasi baru menarik perhatian penerima. Ketiga, tambah informasi melengkapi informasi sebelum. Keempat, korektif digunakan untuk memperbaiki informasi sebelum. Penegasan, memperkuat informasi lain. Ketiga, fungsi informasi. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penggunaan. Kedua, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Terus, menggambarkan keadaan sesuatu, hal atau peristiwa, dan mengurangi resiko kegagalan. Contohnya pelanggarannya menandai teman di media sosial tanpa izin, penyebaran foto atau video pribadi tanpa seizin pemiliknya, terus penyelenggaraan nomor telepon dari layanan online. Setelah itu di sini ada dampak informasi data pribadi dapat diakses publik. Penyalahgunaan data pribadi contohnya itu seperti spam SMS, telepon, email, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, phishing. Sumber utama kebocoran dari aktivitas daring seperti media sosial dan e-commerce. Kejahatan cyber, kejahatan di dunia maya yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer atau internet. Jenis-jenis cybercrime. Pertama, akses ilegal, membuka akun tanpa izin. Kedua, konten ilegal, penyebaran hoax, konten asustilasi. Ketiga, hacking dan cracking, penyalahgunaan sistem. Keempat, pemalsuan data, pemalsuan dokumen penting untuk keuntungan pribadi. Kelima, charging, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain. Keenam, pencurian data, mencuri data untuk dijual untuk digunakan dalam suatu penipuan daring. Kesimpulannya, informatika telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan beraktivitas, membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sosial. Di sisi
positif informatika menciptakan peluang besar seperti memperluas jaringan sosial, memudahkan penduduk jarak jauh, membuka akses terhadap informasi global, dan mendorong inovasi di berbagai bidang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.